Malam kian larut tapi mataku tak mampu kupejamkan. Kantuk sama sekali tidak kurasakan padahal tadi aku hanya tertidur 1 jam. Aku menoleh ke arah jam yang menggantung di dinding. Rasa sakit kembali menyapa hatiku. Jam 1 dini hari. Waktu di mana biasanya Maryam akan terbangun untuk meminta dibuatkan susu. Dia akan masuk ke dalam kamar melalui pintu penghubung. "Nay, Mama Nay, Maryam haus." Aku akan langsung bangun. Kubawa tubuh mungilnya ke dalam gendonganku dan berbisik, "Jangan berisik nanti Papa bangun." Dia akan mengangguk dan langsung membekap mulutnya dengan kedua telapak tangannya yang mungil. Matanya akan mengerjap-ngerjap jenaka. Saat aku bertanya padanya mau ikut bersamaku ke dapur atau kembali ke kamar, ia akan memilih ikut bersamaku ke dapur, lalu aku akan mendudukkannya di kursi meja makan. "Mau rasa coklat atau vanila?" Pertanyaan yang selalu kuajukan saat akan membuatkan susu untuknya. Biasanya dia tidak langsung menjawab. Dia akan mengetuk-ngetukkan telunjuknya di pipi sambil berucap, "Rasa apa ya?" Memasang wajah serius seakan-akan dia tengah berpikir. Kebiasaan itu dia tiru dari salah satu vlog dokter kecil yang selalu dia tonton. "Mama Nay hitung sampai 10. Dalam hitungan 10 kamu harus sudah menentukan pilihan, setuju?" Dia akan mengangguk semangat. Lalu dengan polosnya dia malah ikut menghitung bersamaku dan dihitung ke 10 jawabannya akan selalu sama. "Aku mau rasa vanila." Tanpa dapat kucegah, pertanyaan yang seharusnya tak lagi kutanyakan pada Sang Maha Pencipta kini kembali kutanyakan. "Ya Allah, kenapa engkau mengambilnya? Umurnya baru 4 tahun. Masih banyak yang seharusnya dia lewati dalam hidupnya." "Mama Nay, nanti kalau sudah besar Maryam mau jadi dokter kayak Papa, kayak nenek sama kayak kakek. Nanti kalau Mama Nay sakit Maryam yang periksa. Mama Nay mau kan diperiksa sama Maryam?" Itulah yang selalu dia ucapkan di sela kegiatannya menonton vlog dokter kecil. Bila Sang Maha Pemilik kehidupan memberikan umur yang panjang padanya, aku yakin dia pasti bisa menjadi seorang dokter. Air mataku kembali luruh. "Ya Allah, aku mohon kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Aku berjanji akan menjaganya. Demi Allah aku akan menjaganya. Aku tidak akan pernah membiarkannya lepas dari pandanganku barang sedetik pun." "Mama Nay jangan nangis. Kalau Mama Nay nangis Maryam juga akan nangis. Maryam sayang Mama Nay. Mama Nay jangan nangis. Mama Nay jangan berdoa seperti itu. Kata Papa Allah tidak akan suka kalau kita berdoa seperti itu." Bisikan itu menyapa telingaku. Aku yakin itu hanyalah halusinasiku yang tercipta dari rasa rinduku pada Maryam. Seketika aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali padanya. Ini hanyalah perpisahan sementara karena kelak, bila Allah mengizinkan, Allah pasti akan mempertemukan aku dengan Maryam. Perlahan aku melangkahkan kaki ke kamar mandi untuk berwudu. Setiap tetesan air wudu yang membasuh wajahku memberikan sebuah ketenangan. Setelah berwudu aku bergegas menggunakan mukena. "Kita akan selalu salat malam bersama." Janji yang pernah Mas Andra ucapkan kembali kuingat saat aku hendak menghamparkan sajadah. Aku tidak mau dia melanggar janjinya. Oleh karena itu aku memutuskan untuk ke kamar Mas Andra. Aku ingin salat malam bersamanya. Namun bila nanti dia menolak aku akan menerimanya dengan ikhlas. Ku ketuk pintu kamar Mas Andra, namun tidak ada sahutan. Aku memberanikan diri untuk memutar kenop pintu, berharap pintu kamar Mas Andra tidak terkunci. Aku lega saat pintu kamarnya dapat kubuka. Dengan langkah sangat pelan aku menuju tempat tidurnya. Dia masih tertidur. Aku berlutut tepat di samping tempat tidurnya. Aku menenggelamkan wajahku di pinggiran tempat tidur, berharap dia tidak akan mendengar tangisku. Dalam hati tak berhenti aku mengucapkan permohonan maaf padanya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Naila?" Tubuhku seketika membeku. Cepat-cepat aku menghapus air mata yang membasahi wajahku. Perlahan aku mengangkat kepala. Kutatap wajahnya yang terlihat tidak suka akan keberadaanku.
Aku mau mengajak Mas salat malam bersama. Bu, bukankah Mas telah berjanji padaku, kalau kita akan selalu salat malam bersama? Mas Andra beranjak dari atas tempat tidur. Bukannya kamu pun pernah berjanji akan selalu menjaga Maryam? Balasnya lantas melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Aku terduduk lemas di atas dinginnya lantai. Aku memang pernah berjanji pada Mas Andra, bahkan berjanji pada diriku sendiri, kalau aku akan selalu menjaga Maryam. Namun ternyata aku melanggar janjiku. Meski Mas Andra tidak ingin salat malam bersamaku, aku memilih untuk berdiri tepat di belakangnya saat Mas Andra telah siap melaksanakan salat malam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak menoleh ke arahku. Aku membekap mulutku, tangisku luruh saat Mas Andra mengulang-ulang takbirnya. Bukan hanya aku yang sakit, dia pun merasakan sakit yang sama, bahkan mungkin lebih dibanding rasa sakit yang kini aku rasakan. Dia harus kehilangan buah hatinya yang sudah dia rawat sedari kecil. Pelipur laranya dikala Sang Maha Pencipta merenggut dia yang dicintainya, tumpuan harapannya dalam merangkai masa depan. Tidak mudah baginya untuk menjadi ayah angkat Maryam. Berulang kali dia harus berurusan dengan hukum untuk dapat mempertahankan Maryam agar tetap berada di dalam asuhannya. Tapi aku malah membuat perjuangannya selama ini berakhir memilukan. Aku tersungkur di kaki Mas Andra, kucium kakinya. Aku mohon maafkan aku Mas. Aku minta maaf, aku minta maaf. Naila, apa yang kamu lakukan? Mas Andra menyentuh bahuku. Namun aku mengabaikannya. Aku terus tersungkur di kakinya. Maafkan aku Mas. Bila kamu tidak meridaiku, maka Allah tak akan ridha padaku. Mas Andra pun ikut berlutut. Bangunlah Naila. Perlahan aku bangun. Kutatap wajahnya yang menatapku dengan raut wajah kecewa. Janganlah kamu bersujud kepadaku meskipun aku adalah suamimu yang memiliki hak paling besar atas dirimu. Karena pada hakikat aku hanyalah hamba sama seperti dirimu. Aku terdiam, hanya isak tangislah yang keluar dari bibirku. Allah pernah bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Itu artinya Allah melalui lisan Rasulullah melarang tegas seseorang sujud kepada seseorang, termasuk istri kepada suaminya atau bahkan seorang anak kepada ibunya. Sejenak Mas Andra terdiam, menatapku lama, hingga akhirnya dia berucap kalau dia memaafkanku. Perasaan haru menyergap hatiku, wajahku kembali basah oleh air mata. Kembalilah berwudu, ucapnya sambil menyeka air mata yang membasahi pipiku. Aku dan dia kembali berwudu. Setelah itu dalam keheningan malam, di saat Allah turun ke langit bumi, aku dan dia kembali melaksanakan salat malam bersama. 2 minggu berlalu sejak Mas Andra mengatakan kalau ia telah memaafkanku. Aku kira sikapnya akan kembali hangat. Namun, nyatanya sikap Mas Andra masih dingin padaku. Tampaknya, kata memaafkan hanya terucap dari bibirnya, namun tidak dengan hatinya. Ketakutan menyergap hatiku kembali. Aku takut jika ia takkan bisa memaafkanku. Berbeda dengan Mas Andra, aku bersyukur karena sikap Bunda Lucy dan Ayah Aga perlahan mulai kembali hangat padaku. Bahkan hari ini Bunda Lucy lah yang menemaniku ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan kandunganku. Saat perjalanan menuju rumah sakit, banyak hal yang Bunda Lucy katakan. Bunda seperti orang munafik. Bunda selalu berkata pada Andra untuk menerima segalanya dengan ikhlas. Namun Bunda sendiri sulit untuk menumbuhkan rasa ikhlas itu di hati Bunda. Bunda selalu meminta kepada Andra untuk tidak menyalahkanmu dan memperlakukanmu dengan baik. Namun Bunda sendiri malah melakukan hal itu padamu. Maafkan Bunda. Naila, Maryam sangat berarti untuk Bunda. Sungguh Bunda sangat kecewa saat mengetahui alasan yang membuat Maryam tenggelam. Aku langsung meraih tangan Bunda Lucy ke dalam genggamanku. Harusnya Nai yang minta maaf pada Bunda. Maaf karena Nai sudah mengecewakan Bunda. Andai. Bunda Lucy menepuk punggung tanganku. Dia menatapku dengan pandangan sendu.
Semuanya takdir Allah, Dia berkuasa untuk mengambil nyawa hambanya dengan cara apapun. Maryam akan menjadi penghuni surga tanpa hisab. Itu adalah kemahabaikan Allah untuk Maryam yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Tidak ada yang bisa menebak masa depannya akan menjadi seperti apa. Ia bisa saja tumbuh menjadi wanita salehah, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ia menjadi sosok yang jauh dari kata salehah. Namun kini, Allah telah menutup kemungkinan buruk itu dengan menjadikan Maryam penghuni surga, ditemani para bidadari-bidadari yang sungguh tak terlukiskan keelokannya. Sedangkan bagi kita, hari akhir masih sangat menakutkan. Mungkinkah kita bisa masuk surga tanpa harus mengecap perihnya siksa neraka? Atau mungkin kita harus mengecap dulu perihnya siksa neraka sebelum dapat mengecap manisnya surga? Aku terpekur mendengarkan segala ucapan Bunda Lucy. Maryamku akan menjadi penghuni surga, ditemani oleh para bidadari-bidadari. Semoga kelak, kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi dan cintai di surganya. Doa Bunda Lucy seraya membelai permukaan pipiku yang ternyata telah basah oleh air mata. Cengeng, ya, aku sadar kalau semakin hari aku semakin cengeng. Tiada hari tanpa menangis. Namun, sebisa mungkin aku tidak menangis lagi di depan Mas Andra kecuali saat aku berlutut dan mencium kakinya. Aku sungguh bersyukur saat dokter menyatakan kalau janinku tumbuh sehat, dan aku tidak mampu menahan haru saat dokter kembali menyatakan bahwa ada kemungkinan aku tengah mengandung bayi kembar. Bunda Lucy memelukku erat. Semoga benar kembar. Bunda sangat ingin punya cucu kembar. Amin. Oh iya Bunda. Apa di keluarga Bunda atau Ayah Aga ada keluarga yang memiliki anak kembar? Aku pernah membaca artikel kalau kemungkinan kehamilan kembar itu faktor dari keturunan. Tanyaku penasaran. Kalau dari keluarga Bunda tidak ada yang kembar, tapi dari keluarga Ayah Aga ada, mertua Bunda, ibunya Ayah Aga memiliki saudara kembar, terus adiknya yang bungsu yang menetap di Turki pun memiliki anak kembar. Kini senyumanku semakin lebar. Ku sentuh permukaan perutku yang sudah mulai membuncit. Mungkinkah kini aku tengah mengandung bayi kembar? Ada 2 janin yang tumbuh di rahimku. Perasaan bahagia, haru dan sedih bercampur dalam dada. Seketika aku teringat Maryam. Maryam, kamu akan punya adik kembar, sayang. Aku dan Bunda Lucy tiba di rumah jam 3 sore. Aku memutuskan untuk langsung mandi. Badanku terasa lengket karena sebelumnya kami mampir di supermarket yang tidak jauh dari rumah sakit untuk belanja bulanan. Betapa terkejutnya aku saat melihat deretan gamis yang kini memenuhi lemariku, padahal sebelumnya hanya ada 1 gamis. Selain gamis-gamis milikku, juga terdapat beberapa gamis yang sepertinya baru dibeli. Aku ingin segera mencari tahu siapa yang membawa gamis-gamisku kemari. Namun waktu asyar telah tiba, aku pun langsung bergegas mengenakan pakaian dan tentu mukena. Setelah itu aku langsung menuju musala. Semenjak Bunda Lucy kembali memperlakukanku dengan baik, aku selalu melaksanakan salat fardu berjamaah bersama Bunda Lucy dan Mbok Darmi. Mbok tahu tidak siapa yang membawakan baju-bajuku? Tanyaku pada Mbok Darmi usai salat dan Bunda Lucy telah meninggalkan musala. Mbok Darmi menatapku bingung. Baju apa, Neng? Perasaan baju Neng Naila belum kering. Soalnya tadi pagi gerimis, jadi baru bisa Mbok jemur jam 11. Bukan baju itu, tapi baju-bajuku yang dulu ada di Bogor sekarang sudah ada di lemari pakaianku. Oh baju-baju itu? Mbok Darmi terkekeh geli. Dan Andra yang bawa dari Bogor. Kayaknya abis tugas dan Andra nyimpang dulu ke rumah yang di Bogor untuk ngambil baju-baju Neng Naila. Mas Andra, tanyaku tidak percaya. Terus kalau gamis-gamis yang baru itu dari siapa Mbok? Sama dari Den Andra juga. 3 hari yang lalu Den Andra nanya pendapat Mbok sama Bunda Lucy tentang gamis yang sekiranya cocok buat Neng Naila. Aku mengerjap-ngerjap bingung. Mas Andra selalu bersikap dingin. Namun tanpa aku sadari dia pun memberikan perhatian lebih padaku. Hal itu sangat membuatku bingung.
Apa semua ini juga dia lakukan untuk calon buah hatinya? Karena diliputi oleh perasaan bingung dan penasaran, akhirnya aku memutuskan untuk menghampiri Mas Andra yang sekembalinya dari masjid langsung memilih untuk menghabiskan waktu sorenya di gazebo sambil membaca sebuah buku yang sangat tebal. Sebelum memanggil namanya, aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Hal ini aku lakukan agar aku tidak merasa kikuk saat berucap, "Mas Andra." Sekilas Mas Andra menoleh ke arahku, tapi setelahnya dia kembali mengabaikanku. Perlahan aku memperpendek jarak dengannya, hingga kini aku berdiri tak jauh dari posisinya duduk. "Terima kasih Mas. Untuk perhatian yang Mas berikan padaku." Mas Andra beranjak dari duduknya. Dia tersenyum. Namun bukan senyum manis yang aku dapatkan, melainkan senyum dingin yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku menundukkan wajah saat jarakku dan Mas Andra begitu dekat, saking dekatnya hingga aku dapat merasakan embusan napasnya menyapu wajahku. "Jangan terlalu berharap banyak padaku," ucapnya dengan suara yang lirih. Aku langsung mendongak, menatapnya bingung. Apa maksud dari perkataannya? Jangan terlalu berharap banyak padanya. Sebuah kalimat yang membuatku kebingungan.